Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Abdul Aziz, guru fisika SMA Negeri 2 Kumai. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan materi momentum impuls khusus pada pokok bahasan tumbukan. Sahabat rumah belajar, mari kita sama-sama belajar dan saksikan video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kita akan menganalisis konsep momentum dan impuls. Yang kedua, kita akan menganalisis konsep hukum kekekalan momentum itu sendiri. Yang ketiga, kita akan menjelaskan berbagai jenis tumbukan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi kita hari ini yaitu materi yang sangat menarik tentunya dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, sahabat rumah belajar, apa itu hukum kekekalan momentum? Hukum kekekalan momentum yaitu menyatakan jumlah vektor momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Jadi bagaimana persamaannya? Persamaannya yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, ini tentang hukum kekekalan momentum. Ingat, ada aturan tandanya. Kecepatan akan bertanda positif jika benda nanti bergerak ke kanan. Kalau kecepatan akan bertanda negatif jika nanti benda bergerak ke kiri. Ini aturan dan kesepakatan yang kita gunakan nanti. Selanjutnya, sahabat rumah belajar, apa itu tumbukan? Tumbukan itu dapat terjadi apabila kedua benda itu saling menumbuk atau salah satu menumbuk benda yang lainnya. Misal ya, mobil mainan misalnya. Ya, adik-adik di rumah misalnya, adik-adiknya di rumah bermain mobil mainan, ada dua buah mobil yang saling tabrakan. Nah, itu salah satu contoh dari tumbukan. Tumbukan itu ada apa saja, sahabat rumah belajar? Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, ini ada 3 jenis nih. Lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Apa saja perbedaan ketiganya ini? Sahabat rumah belajar akan saksikan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Terjadi apabila kejadian relatif kedua benda sebelum tumbukan sama dengan kelajuan relatifnya setelah tumbukan. Ini yang disebut dengan tumbukan lenting sempurna. Ya, di tumbukan lenting sempurna ini berlaku 2 hukum, yaitu hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum. Jadi persamaannya bisa kita tuliskan M1 V1 tambah M2 V2 itu sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Ingat, tandanya kesepakatan tetap kita gunakan. Jika ke kanan kecepatan positif, jika ke kiri kecepatan negatif. Karena kecepatan itu adalah besaran vektor yang akan berpengaruh, ada nilai dan ada arahnya. Nah, nilai dari koefisien restitusinya sahabat, E sama dengan 1. Ya, jadi nilai koefisien restitusi dari tumbukan lenting sempurna ini adalah 1 dengan persamaan yang dituliskan di layar berikut ini. Kita perhatikan contoh kasusnya. Oke, kita perhatikan contoh kasus berikut ini ya. Baik, sebentar. Saya ubah dulu. Oke. Nah, sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Jadi sebelum tumbukan, nah ini setelah tumbukan, maka nilai kecepatannya itu akan sama, relatif sama, karena tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna. Itu. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Apa itu tumbukan lenting sebagian? Terjadi apabila energi kinetik total sebelum tumbukan itu tidak sama dengan energi kinetik total setelah tumbukan. Itu namanya tumbukan lenting sebagian. Nah, di sini dia hanya berlaku satu hukum saja, yaitu hukum kekekalan momentum.
Kenapa hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku? Karena energi kinetik totalnya tadi tidak sama nilainya. Persamaannya kurang lebih ya. Sebut M1V1 tambah M2V2, M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Sama masih berlaku juga kecepatan ke kanan positif, ke kiri negatif, seperti itu. Nilai koefisien restitusinya atau nilai E-nya ini lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kalau sempurna tadi dia sama dengan 1. Kita perhatikan contoh kasus berikut ini. Nah, sebelum tumbukan benda M1 menukik benda M2 lalu dia bergerak. Jadi kecepatan atau kelajuan atau energi kinetik totalnya tidak sama antara sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Coba kita lihat lagi ya, ditumbuk ya, bergerak. Seperti itu sahabat rumah belajar. Kita lanjutkan tumbukan yang ketiga, yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Seperti apa tumbukan tidak lenting sama sekali? Terjadi apabila setelah benda bertumbukan, kedua benda itu saling menempel, bergabung menjadi satu dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Contohnya gini, kalau misalnya sahabat rumah belajar di rumah punya plastisin, nah kita lempar ke mobil mainan, nah plastisinnya nempel di mobil mainan, lalu mobil mainan itu bergerak. Itu namanya tumbukan tidak lenting sama sekali, karena mereka langsung jadi satu. Begitu. Nah, di sini juga berlaku hukum kekekalan momentum saja. Jadi hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Dan nilai koefisien restitusi atau nilai E-nya sama dengan 0. Kita lihat contoh kasusnya. Dan nanti diperhatikan di sini, kecepatan setelah tumbukan itu karena menempel, karena bersatu antara dua buah benda yang bertumbukan tadi, maka kecepatan keduanya itu sama, tidak berbeda. V1 aksen sama dengan V2 aksen. Coba kita lihat contoh kasusnya seperti ini. Ya, M1 menempel di M2 lalu bergerak sama-sama. Ini tumbukan tidak lenting sama sekali. Ingat, tanda berlaku ke kanan positif, ke kiri negatif. Begitu sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar, demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.